Ya, kita melihat perpustakaan Prof. Usman Peli. Silakan. Apa nama perpustakaan ini, Prof? Ya, Casa Mesra, nama perpustakaan. Casa artinya rumah. Rumah, jadi Casa Mesra, Mesra itu saya mesti mengulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju-jua, anjua-jua, ahoy. Oi di sana. Salam PHB. Kulo nuwun. Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Suyadisan dalam rubrik Mimbar Budaya Koran Mimbar Umum Kanal Mimbar TV. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pemirsa, saat ini merupakan bulan Agustus. Nah, kalau sudah ingat Agustus, maka kita akan mengingat dan memeriahkan bulan Agustus ini. Selama 1 bulan, kita diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih guna menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, biasanya kalau mengingat-ingat bulan Agustus ini, mengingat-ingat tentang proklamasi, mengingat-ingat kemerdekaan. Nah, tentu terngiang di benak kita bagaimana dahulu kala para pejuang kemerdekaan Indonesia selain berdiplomasi juga bagaimana mempertahankan Republik Indonesia ini dengan berbagai macam cara gitu. Nah, ada cara yang tradisional yang dilaksanakan oleh para pahlawan kita. Biasanya mereka menggunakan bambu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang bambu kuning dan bambu runcing. Bagaimana mitos bambu kuning dan bambu runcing dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini tim Mimbar Budaya berada di kediaman seorang tokoh nasional yang ada di Sumatera Utara, yaitu kita berada di kediaman Profesor Haji Usman Peli MA. Sudah berada di hadapan kita. Wassalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Profesor Dr. Usman Peli ini merupakan guru besar antropologi dan sosiologi dari Universitas Negeri Medan. Nah, beliau ini merupakan guru saya, dosen saya di Prodi Antropologi Sosial. Baik, Prof. Bicara tentang kemerdekaan Indonesia, kita mengingat bagaimana para pejuang Indonesia itu mempertahankan Indonesia ini mungkin akan melawan agresi militer Belanda pasca proklamasi itu, Prof, dengan bambu. Mungkin Prof bisa menceritakan kepada kita tentang mitos bambu ini, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, terutama para pembaca mimbar umum, saya ingin membuahkan sesuatu dalam pertemuan itu. Buahnya itu ada cerita-cerita mengenai pembunuh yang dianggap sudah sebelum mitos dari, padahal sebenarnya dahulu itu bukan mitos tapi kenyataan. Kenyataan. Sekarang orang bicara mengenai mitos seakan-akan tidak kenyataan, tapi sebenarnya dahulu itu merupakan kenyataan benar. Ya. Memang berbagai ragam bambu runcing itu muncul karena juga keadaan yang menentukan. Seperti Anda ketahui bahwa kita ini menghadapi tentara Belanda yang mulai dari tentara Inggris itu tidak mempunyai atau tidak memiliki senjata apa-apa. Tidak ada kepala tentara yang bersenjata dan tidak ada juga senjata-senjata yang lengkap. Ada senjata-senjata rampasan dari Jepang, tapi itu sangat terbatas. Seperti di Sumatera Utara, umpamanya di Aceh itu ada rampasan dari tentara Jepang. Jadi itu yang kita gunakan di Sumatera Utara, dan di belahan-belahan Jawa itu sedikit sekali. Itu juga kalau misalnya kita lihat di Sulawesi dan sampai ke tempat-tempat yang lain. Jadi yang diandalkan untuk mengganti senjata itu adalah bambu runcing, dan juga dikenal dengan bambu kuning. Bambu runcing dan bambu kuning itu disatukan karena memang bambu kuning itu runcing ke ujung. Iya. Jadi kalau misalnya tidak runcing ke ujung diruncingkan. Nah itu. Jadi ini sesuatu yang dianggap mitos sekarang, tapi itu kenyataan dahulu. Kita pasukan kita 10, 20, ratusan orang itu menyandang bukan senjata biasa tapi bambu runcing. Dan bambu runcing itu sangat-sangat menggetarkan tentara Inggris dan Belanda, karena bambu itu tidak berbunyi apa-apa, tapi tersukur yang dihadapinya, ya kan? Dan inilah yang menyebabkan mereka merasa bahwa bambu runcing itu merupakan sesuatu barang yang penuh dengan misteri. Memang kita juga mempunyai barang-barang yang misteri. Kalau dilihat dari sekarang berapa, karena banyak bambu-bambu itu sebelum dipergunakan itu sudah melalui doa para kiai-kiai kita. Jadi sudah dikasih doa. Iya, seperti umpamanya yang terkenal itu ada barisan Muslimin Temenggung BNT. Itu Kiai Abdurrahman Bikiki. Itu yang memantrai. Dimantrai bambu itu. Iya, dimantrai, dan itu menguatkan atau menyebabkan yang menyandang bambu itu penuh dengan pikiran, ketegasan dan niat untuk menggunakannya. Begitu juga beberapa yang lain, umpamanya di baju emas ada kiai di sana yang juga memantrakan. Ini buat contoh saja. Jadi contoh-contoh ini menyebabkan mereka yang menghadapi bambu runcing itu menjadi gemetaran. Sekarang kita tidak memiliki semacam contoh yang layak dilihat oleh para peneliti. Tapi seusia saya, umpamanya saya sudah 85 sekarang, saya makin melihat bagaimana bambu itu, bambu runcing dan bambu kuning itu sama, dan bagaimana mereka itu berbaris satu persatu, ya kan? Ada garis lurus, ada garis dua, dan ada garis 3 dan 4 untuk menyerbu. Dan serbuan-serbuan ini karena bambu tidak berbunyi, maka orang-orang yang menyerbu itu juga tak berbunyi, tiba-tiba tersekam begitu rupa, ya kan? Ini yang menyebabkan mereka atau tentara Belanda merasa gentar, ya kan? Seakan-akan menghadapi sebuah pasukan sembunyian. Mungkin sejarahnya dulu bagaimana itu, Prof?
tentara kita itu, laskar-laskar kita tuh menggunakan bambu tiba-tiba menghadapi kedatangan Inggris dan Belanda itu? Memang ini hal yang praktis sekali. Bambu itu hidup di mana-mana seluruh Indonesia, dan bambu ini seperti kita ketahui sekarang juga diselenggarakan itu banyak kegiatan-kegiatan, bangunan itu, bangunan itu ditopang oleh bambu. Karena bambu ini kuat, tahan lama, dan kalau diruncing itu. Jadi tidak salah sudah menggunakan sebagai senjata. Di Sumatera Utara umpamanya banyaklah laskar-laskar kita yang menggunakan itu. Itu juga di Aceh ya kan, Sumatera Barat sampai ke Riau. Nah, ini yang menyebabkan mereka juga gentar. Lebih gentar menghadapi bambu runcing ini daripada menghadapi senjata pistol dan macam-macam. Karena pistol itu dan senjata itu bisa berbunyi, ini tidak. Tidak bisa. Lalu terbang bambu itu ya. Dan anak panah juga itu banyak atau dibuat dari bambu-bambu itu. Jadi sebenarnya paling berjasa pada awal kemerdekaan kita. Awal kemerdekaan kita menggerakkan pasukan-pasukan melakukan runcing. Jadi seperti juga diketahui banyak hal kegiatan yang mengitahi sejarah kepahlawanan kita. Katakanlah misalnya pahlawan Jamin Ginting yang ada di Sumatera Utara ini, waktu daerah Sumatera Timur itu harus dikembalikan berdasarkan negara dan makanan, dia harus berencana atau ke tempat-tempat di mana SD tidak lagi karena daerah tanah kan itu sudah dikembalikan ke SD, dan dia harus keluar dari tanah haru, pergi ke Wodacana. Tapi di Wodacana itu saya Wodacana. Kalau sempat waktu itu saya berhadapan dengan Jamin di sana kan. Kita sempat SD itu lihat bagaimana keadaan di sana itu. Memang mereka sudah membangun pasukan di sana, Kerajaan Kumbang. Tapi ya mereka melihat bahwa mereka selalu dikumpul oleh musang-musang oleh gerakan tempur udara Belanda yang berbakas dari Kabanjai dari Pasar. Satu hari mereka itu berkumpul 4 batalion itu. Dan ini harap diketahui bahwa Jamin Ginting itu sungguh dia orang Karo, tapi 4 batalion di waktu divisi itu komandannya tidak orang Karo. Macam-macam ada suku yang lain ya kan itu, dan seperti ada yang datang Pinang dari kawasan yang lain. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau di sini saja kita menanti di Wodacana ini katanya, sebentar lagi tentara Belanda datang, kita habis. Ya kan? Sedangkan namanya pesawat terbang yang datang itu terbang. Ini bagaimana? Kita harus menjadi kembali ke tanah haru, membuatkan perang gerilya. Akhirnya mereka malam itu terus bergerak dan membentuk pasukan-pasukan gerilya dari 3 binaan sampai ke Bosaki. Sehingga begitu kacaunya tanah haru itu dengan perang gerilya itu, Belanda sendiri, tentara kimia itu tidak sempat lagi ke Wodacana. Bayangkan kalau kota-kota itu akan jatuh ke sana, jatuh ke belakang jalan, terus ke Takengon, itu akan habis. Itu akan menyebabkan Aceh itu dari tengah-tengah akan dikuasai oleh Belanda. Nah ini saya sudah katakan mengapa Aceh itu dikatakan baiklah daerah apa yang dikatakan daerah yang penting, daerah pusaka, karena waktu kita KMB itu setiap negara bahagian itu untuk mewakili seperti Sumatera Timur. Hanya Sumatera Timur daerah mana? Negara Sumatera Timur, Sumatera Timur, Blora.
negara Pasundan, mana Pasundannya? Oh, Jawa Barat, Jawa Barat. Sampai kepada Republik Indonesia, di mana daerah Anda? Tidak ada lagi bisa mengatakan dengan daerah Aceh. Karena Jogja sudah dilindungi, tidak ada lagi. Makanya daerah Aceh itu katakan daerah modal. Karena dengan modal itulah kita punya delegasi 2 orang, KMB daerah, dan itu jasa yang membimbing dan kawan-kawannya 4 orang itu. Wah, Mahmud seorang komandan batalionnya kan, Raja di Pakunan saya seorang pada itu komandan pasukan. Memang waktu itu yang merupakan gubernur untuk Sumatera untuk Aceh, kemudian Deli Serdang dan Nataro adalah Daun Puri. Jadi orang mengusulkan pada Daun Puri supaya diganti jadi Ninti. Daun Puri mengatakan tidak, kami Ninti tetap. Itu yang menyebabkan kita itu punya daerah yang dinamakan daerah modal. Karena itu ada 2 delegasi mewakili Indonesia, Republik Indonesia. Kalau enggak tidak ada Republik Indonesia gitu ya. Untuk konferensinya jadi kosong kan. Iya. Itu kan ini masalah itu kan. Itu jasa jam meeting ya kan. Dan dia dihadiahi sebagai pahlawan nasional. Nah, pada waktu itu masih ada tentara kita yang mampu atau menyandang pada itu membunuh. Setidak-tidaknya orang-orang yang terlibat dalam perang gerilya itu tidak semua pakai senjata, tapi juga pakai bambu. Belum lagi daerah-daerah Tapanuli sampai ke Sumatera Barat ya kan. Tidak banyak yang bisa diandalkan dari bekas-bekas itu pasukan Jepang yang rela menyerahkan senjatanya kepada kita. Biasanya berkaitan perjanjian untuk menyerahkan kepada sekutu atau Belanda. Tapi seperti di Binjai, Banten, di tempat lain, kita bisa rampas, kita barulah diberikan kepada pasukan kita pasukan reguler kan itu kan. Tapi pada umumnya tentara-tentara kita itu paling yang relawan itu menyandang bambu dan bambu itu bukan apa-apa, bukan di mukanya, bukan di belakang, di depan ya. Karena kalau di depan ya maka waktu berhadapan dengan tentara Belanda itu kita senyap itu tiba-tiba saja melampau. Iya betul. Ini yang di situ uniknya itu. Bambu runcing itu kalau kita kenal dan kalau kita lihat bambu runcing itu penopang bangunan. Iya. Tapi dulu itu untuk konstruksi beton ya. Iya betul. Kuat itu untuk fondasi, tulang-tulang bangunan gitu. Iya. Dan tahan lama. Ya pohon batang pohon yang tidak mudah lapuk ya. Lalu rumah-rumah pun semua dengan bambu. Ya. Jadi perbatasan kampung itu dibatasi dengan tanaman bambu. Bambu. Nah, juga bisa untuk di sungai ya, jadi bendungan. Iya. Sebab sungai. Iya kan. Yang bisa kita lakukan dengan bambu-bambu. Dan sekarang bambu-bambu itu ya di sana tidak teratur sebenarnya, tapi jasanya itu. Wah. Jadi jasa bambu harus kita kenang ini pemirsa. Nah, pemirsa, padahal dahulu kala kalau perang-perang gerilya itu masa-masa kerajaan orang menggunakan tombak gitu, tombak gitu kan, panah. Ternyata era baru, era modern, era zaman Jepang, setelah Jepang menggunakan bambu. Nah, ini kan sesuatu yang unik gitu. Pemahaman tradisinya tetap dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya, tetapi bambu menjadi pilihan para laskar-laskar kita dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, mungkin Prof tadi Prof katakan bahwasanya
ada bambu itu ada nilai semacam ada nilai sakral juga karena ada dibacakan mantra oleh orang-orang pintar, orang-orang tua yang kita sebutlah pemuka-pemuka agama gitu, atau kiai-kiai. Nah mungkin selain memiliki nilai sakral itu, mungkin apakah memang ada bisa membangun kekuatan atau menjadi alat kekebalan bagi pengguna itu Pak? Ini karena laskar kita itu berasal dari pesantren. Iya. Dan tokoh-tokoh pesantren itu mendoakan, ya kan? Itu jadinya bambu yang dipegang itu sudah lebih daripada senjata. Betul-betul jadi pegangan. Iya. Katakan daerah-daerah seperti daerah Tapanuli Selatan, ya. Itu banyak pesantren di sana, sampai ke daerah Aceh itu. Pesantren yang punya kiai yang tangguh sekali, dan banyak juga yang ikut serta tertentu. Sekarang saja mereka itu tidak banyak dan mengundurkan diri, ya kan, tidak menjadi jenderal kita. Iya betul. Tapi kalau dihitung-hitung seperti para kiai itu, Abdurrahman makin banyak seperti yang pemulung itu. Kalau hidup sekarang sudah lama dia jadi jenderal. Nah, tapi begitulah pada awal-awal kemerdekaan kita, sampai umpamanya 10 November di Surabaya itu hirup itu ya. Iya kan, karena bambu tinggi muncul. Jadi ini yang menyebabkan kita harus peka terhadap sejarah bambu runcing ini. Kenapa? Karena tanpa itu kadang-kadang mereka juga tidak takut. Tidak takut ya. Dia tidak takut menghadapi siapa-siapa. Sehingga ada mitos juga mengatakan dengan bambu itu, bambu kuning itu yang dijadikan bambu runcing itu, Prof, itu juga bisa mengusir hantu. Itu banyak hal ya, harusnya kita percayai bagaimana saktinya senjata yang hanya bambu itu, ya kan? Itu banyak hal kita bisa mengandalkan. Tidak akan ular nyamuk pun bisa kita halau. Jadi itulah yang menyebabkan bangsa ini kuat dan kukuh. Kita jadi diiringi dengan alat-alat yang diupayakan. Saya melihat bahwa bambu ini di Jepang juga banyak, tapi bambu besar-besar. Jadi saya pikir-pikir bambu itu foto umpamanya, bambu itu banyak sekali, tapi besar-besar. Kalau untuk seperti untuk senjata pada foto pada ombak yang tak cocok. Tapi kalau di sini pas gitu. Bahkan dijadikan meriam ya. Iya. Jadi juga jadi meriam tomong itu kan. Itu bagus sekali sudah. Banyak hal dari bambu ini bisa diolah ya kan, sehingga orang bisa menerimanya sebagai banyak peralatan senjata sampai kepada apa yang kita lihat seperti pembangunan yang juga ditopang oleh bambu. Maka tidak yang lain. Bambu itu kuat, kukuh, dan dia itu tidak molor dan tidak. Pemirsa, jadi dalam setiap peringatan atau perayaan 17-an pasti di gang-gang, di depan-depan gang, ya, di rumah-rumah itu nanti ucapan proklamasi gitu. Nanti ada bambu di situ, bambu runcing ditanamkan, bambu runcing, atau nanti dibuat lukisan seperti itu, dibuat lukisan, dibuat bambu runcing di situ. Nah, hanya saja pemirsa, bagaimana keberadaan bambu sekarang? Nah, mungkin Prof bisa ceritakan dengan perkembangan urbanisasi dengan semangat perkotaan itu, mungkin keberadaan bambu mungkin tergusur gitu, Prof. Bagaimana? Ya, sebenarnya fungsinya saja berfungsi. Sekarang kalau ke daerah depan apa yang kita lihat, bambu-bambu itu menopang bangunan-bangunan. Iya kan? Dan banyaknya luar biasa. Iya, betul. Jadi perubahan fungsi itu terjadi di daerah urban. Karena fungsi orang membuat rumah-rumah pertama itu sebuah penyebaziran. Dia dengan bangunan
Dan bambu itu sudah dipakai dan disimpan orang gila. Iya, jadi kan simak loh. Iya. Jadi kalau ada bangunan lagi datang itu bambu itu. Oh iya, bisa juga disewa-sewakan itu. Iya. Bangunan. Jadi kita kalau bisa melihat seperti itu, aduh ini bagaimana ini orang kalau asalkan kikir sekali kan menggunakan bambu tua ya. Iya. Tapi cuma lihat bambu makin tua kalau dia tidak pecah, itu kuat. Ya, kuat. Dan ini bukan menghubungi bambu ya kan. Sebenarnya bambu itu bisa dijadikan sebagai karena konstruksinya bambu dalam. Sampai tempat pembuatan lemang. Pembuatan lemang ya, Pak. Iya. Bambu juga ini Kita panasi ya. Iya. Memang ada berbagai ragam bambu. Ada bambu betung namanya. Oh, betul. Yang itu di apa namanya betung itu di dalam itu di kuat itu kan. Dan ada bambu yang biasa. Saya teringat dulu kalau di Bekatani itu. Iya. Seperti sekarang musim durian kan. Di sana ada gunung-gunung yang namanya salah satu gunung saya ingat sekali Gunung Gajah. Oh, Gunung Gajah ada. Kenapa Gunung Gajah ya? Karena pada waktu durian di gunung itu pokok hanya ada pokok durian. Iya. Jadi kalau musim durian kalau kita ke bawah pohon itu, yang kita pijak itu durian. Jadi kita harus pilih itu. Betul lah ya. Jadi ada anak gajah pada musim durian datang ke sana. Ini timpa durian mati pula. Iya. Jadi mengapa hubungannya dengan bambu begini? Sudah kami kumpulkan durian itu. Ya bagaimana buat dimakan gitu kan? Iya. Cari bambu. Jadi di kami itu di dalam itu kan dipokok sehingga dibuat dulu seperti tikar di apa durian di sana lalu itu kulit daging durian itu keluar masukkan ke bambu tadi itu. Bambu itu disusun jadi kedaki. Jadi kami dari tali alas pergi pulang. Ada banyak kenangan dengan bambu dia. Sejak dengan zaman ginting ya di Bekatani itu sampai dalam bertani durian, berkebun durian. Ya, pemirsa, itulah sekelumit cerita kita tentang keberadaan bambu yang tak pernah lekang dari semangat perjuangan 45 gitu. Dengan semangat dengan bambu ini memotivasi para pejuang untuk bersemangat gitu. Semangat 45 gitu. Jadi bambu itu sangat identik dengan semangat 45. Bambu sudah ada sejak zaman dahulu kala di mana-mana di muka bumi ini, termasuk di Indonesia gitu. Nah, bambu menjadi komoditas masyarakat Indonesia pada masa lalu dan hingga kini. Jadi bagi pemirsa yang pekarangannya masih memiliki bambu, jangan habisi bambunya gitu. Harus terus dilestarikan. Nah, yang kebun bambunya yang sempat hilang, nah itu coba digantikan, direlokasi menjadi kebun bambu kembali, dirawat kembali sehingga itu ternyata banyak gunanya, begitu. Nah, mungkin Prof, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita ini, Prof, bisa sampaikan semacam pesan-pesan kepada pemirsa yang berada di santero tanah air, baik di Indonesia mungkin di luar Indonesia, tentang semangat bambu dan perjuangan 45 itu. Iya, memang kalau kita bicara mengenai bambu, banyak orang tidak merasa menjadi orang elit
dan pakai rumah. Padahal sebelum dari bambu itu ya terjuang kita mulai kemerdekaan kita raih dari bambu itu. Jadi seperti yang katakan tadi, bagaimana kita melestarikan setiap-tiap menghormati ya keberadaan bambu di daerah depan ini, itu memang agak beda dengan daerah pulau. Pulau kan kita suruh pun menanam bambu itu ada tetap mudah dia tumbuh ya. Tapi kalau di daerah urban itu harus diselesaikan dan itu ditanam baik. Kalau tidak berjaga, ada orang yang membuat itu sebagai pengganti apa ya kan? Iya. Di daerah Medan ini bambu yang dipakai rumah hanya di daerah sana itu kalau kita akan daerah ginting itu Parung Bulan? ya Parung Bulan. Sebelum kita masuk ke sini Taman Uji kantor Belgi sebelah kiri kita itu bambu banyak tanam. Lalu memang dia itu merasa bahwa bambu itu sangat-sangat penting untuk mobil rumahnya. Iya betul. Tapi kita sebenarnya untuk melestarikan bambu itu cukup cari jenis-jenis bambu kuning yang bagus. Itu yang bagus. Dan itu bisa jadi pelengkap hiasan rumah. Iya benar. Apalagi kalau kita punya barang yang bagus, dijualkan rumah karena bambu. Nah, bukan dilestarikan sebagai senjata lagi. Iya. Tapi sangat berguna. Iya. Saya misalnya di daerah dari Pertanian itu banyak bambu itu. Jadi bambu itu bisa jadikan macam-macam alat. Bahkan banyak banjir dan macam-macam orang menggunakan bambu itu. Jadi dalam banyak hal bambu dalam kehidupan kita itu sempurna. Bisa kita gunakan untuk macam-macam kemaslahatan kita. Dan karena itu mereka yang tinggal di daerah urban ini ya kenanglah bambu. Ada jenis-jenis bambu yang bisa jadi hiasan, ya kan? Dan ada bambu yang bisa dijadikan alat banyak pekerjaan. Jadi kita sekali lagi berterima kasih dan doa Tuhan bambu ini memang begitu berjasa dan wajib kita kenang. Jasa bambu wajib kita kenang. Iya. Dia telah meninggalkan banyak cerita dari kita bekas dan dari bekas dari cerita itu yang kita akan melihat kenangan yang indah. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Guru Besar Antropologi dan Sosiologi Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Haji Usman Peli MA. Begitu. Beliau ini domisilinya di Medan, tapi lahir di Aceh, tapi merupakan putra Minangkabau. Jadi lintas etnis betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Dan istri orang sini. Orang Sumatera Utara, Buru Zanzibar. Parinduri, Buru Parinduri. Wah, luar biasa begitu. Nah, betul-betul Indonesia sekali, Prof. Usman Peli. Prof, kami mengucapkan terima kasih. Ini sekadar kenang-kenangan buku, Prof. Mungkin ini judulnya Sajak Ulat Bulu. Mungkin ulat bulu ini apakah pernah nempel di bambu gitu, Bro ya? Iya. Ini kumpulan puisi saya serahkan pada Bro untuk kenang-kenangan. Luar biasa itu. Iya. Nah, pemirsa, tadi kita berbincang tentang bambu runcing dan bambu kuning yang ternyata secara itu bisa dikatakan mitos. Ternyata ada juga bukan mitos, karena ada fakta sejarah gitu tentang bambu runcing itu. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Dan memang sejarahnya kalau mau kita lihat itu
dulu waktu zaman Jepang itu juga melatih tentaranya, polisinya itu waktu di peta gitu, di Gyogun gitu. Nah, itu pembela tanah air itu diajari dengan bela diri bambu gitu, bela diri bambu. Mungkin ini bawaan dari Jepang juga, bela diri bambu itu. Dan ternyata ketika sekutu datang ke sini juga, justru bambu ini menjadi senjata juga untuk melemahkan Jepang juga dan melemahkan tentara sekutu. Jadi pesan profesor tadi, kita harus mengenang jasa bambu. Nah, demikian. Jangan lupakan bambu sangat berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian perbincangan kita. Sampai di sini. Kita ucapkan terima kasih pada Profesor Kusmantili. Semoga tetap sehat, Prof. Nah, tim kerabat kerja juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa. Pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Fauz Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Nadirin, kameramen Zaim Jaki Sanjaya, dan editor Rizky beserta tim teknis mengucapkan terima kasih. Sampai di sini. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, anjua-jua, ahoy, oi sana. Salam pahabat, kulon won. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.